Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Malik Firmansyah dari Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk membahas terkait masalah kualitas pendidikan di pelosok desa, yang dimana eh, kualitas ini berkaitan dengan perbandingan antara kualitas pendidikan yang ada di desa dan maupun di kota. Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Selanjutnya ada deskripsi isu yang dimana masalah kualitas pendidikan di desa dan maupun di kota itu sudah jauh sekali. Dengan kualitas ini dapat membuat para siswanya enggan untuk semangat untuk mengajar pendidikannya. Dengan contoh seperti yang ada di Papua, yang dimana zaman di Papua saja udah tertinggal dengan zaman yang di kota. Kalau dikaitkan dengan pendidikan yang ada di Papua, pastinya sudah tertinggal di kota-kota lainnya, yang dimana Papua itu dari jalannya saja untuk menuju sekolahnya aja sudah sangat jauh sekali, dan harus berjalan kaki yang harus menempuh jarak yang sangat jauh. Sedangkan yang ada di kota, kita dengan bisanya untuk berjalan untuk ke sekolah tuh menaiki transportasi seperti naik Transjakarta, naik angkot, atau diantarin orang tua. Sedangkan yang ada di Papua itu belum mempunyai transportasi, yang dimana dengan kota-kota terpencil yang ada di Papua. Dengan hal ini dapat menyebabkan perkembangan anak-anak yang di pos desa atau daerah-daerah terpencil di desa itu sangat mengganggu perkembangannya. Dengan hal ini menyebabkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia itu sangatlah harus diperhatikan lagi oleh pemerintahnya. Hal ini dapat menyebabkan kualitas ini sebagai memprihatinkan kualitas yang ada di kota dan di daerah. Dengan adanya kita membahas video ini, supaya kualitas pendidikan di pelosok daerah atau di kota bisa agak lebih maju dibandingkan yang sekarang. Selanjutnya ada analisis teoritis, yang dimana menyatakan bahwa teori keadilan sosial ini dari teori tokoh John Rawls menyatakan bahwa semua orang berhak mendapatkan kualitas yang sama, maupun di kota maupun di pelosok daerah, yang dimana pelosok daerah ini sangat tertinggal jauh kualitasnya dibandingkan yang ada di kota. Jadi seharusnya pemerintah tuh memperhatikan kualitas pendidikan yang ada di pelosok daerah yang sudah tertinggal, agar perkembangannya itu jauh lebih baik dan bisa bersaing dengan kualitas pendidikan yang ada di kota gitu. Dan selanjutnya juga ada teori Grafenbrenner yang menyatakan bahwa lingkungan itu berpengaruh banget dalam perkembangannya, yang dimana dengan adanya lingkungan yang sangat nyaman seperti kualitas yang layak untuk siswa-siswanya dan jalanan yang sangat baik, atau guru-guru yang masih banyak yang mau, pasti dengan adanya lingkungan yang sangat nyaman ini dapat membuat para siswanya berkembang dan bisa bersaing dengan pendidikan yang ada di kota. Bukan hanya di pendidikan yang hanya di kota dan di daerah saja, tetapi bisa juga kita bersaing dengan pendidikan di negara yang sudah maju seperti kayak Cina, Jepang, dan itu bisa menjadi motivasi kita buat agar pendidikan di Indonesia itu bisa lebih maju daripada negara-negara yang sudah lebih maju dulu, begitu. Selanjutnya, dengan adanya kurikulum merdeka, sebenarnya kurikulum ini menjelaskan bahwa guru-guru tuh dikasih kebebasan untuk menyesuaikan materi-materinya yang sesuai dengan di daerah-daerahnya. Tetapi di pelosok desa itu banyak guru yang belum dapat pelatihan tentang kurikulum ini, karena kurikulum ini walaupun niatnya bagus, tapi kurikulum ini belum merata untuk pembelajarannya. Intinya, masalah ini bukan cuma soal lokasi,
Tapi soal ketimpangan anak-anak di desa, sebenarnya anak-anak desa itu mampu bersaing dengan anak-anak yang di kota. Tetapi mereka belum dikasih kesempatan hal yang sama dengan kualitas-kualitas pendidikan yang ada di kota. Selanjutnya ada solusi dan implikasi. Dengan adanya beberapa solusi ini yang bisa dilakukan, semisalnya dengan pertama, pemerintah harus memperhatikan kualitas-kualitas di desa agar kualitas-kualitas yang ada di pos desa itu dapat mendapatkan kualitas yang baik. Yang kedua, pemerintah membuat pelatihan guru secara rutin agar guru-guru di pos desa tersebut dapat mendapatkan pelatihan agar kurikulum ini berjalan dengan sesuai apa metode yang pemerintah sudah lakukan. Yang terakhir, yang dimana sebisa mungkin dengan adanya ini pemerintah mengadakan antaranya kolaborasi antara pendidikan yang ada di pelosok desa dan di kota, dengan cara kita mengadakan kolaborasi antar sekolah kayak pertemuan antara online atau apa, dan bisa juga dengan cara guru-guru yang di kota berkunjungan dengan guru-guru yang ada di pelosok desa. Kalau ini dilakukan dengan adanya solusi dan implikasi yang saya sudah sebutkan, maka kualitas-kualitas pendidikan yang ada di pelosok desa itu bisa berkembang lebih baik dibandingkan yang sekarang saat ini, dan perkembangan anak-anak juga sangat lebih baik dengan ada kualitas-kualitas yang sudah mendapatkan kualitas-kualitas yang sama dengan kualitas yang ada di kota. Kesimpulannya, bahwa yang sudah saya jelaskan tadi, pendidikan yang berkualitas seharusnya pendidikan yang bisa dirasakan oleh semua kalangan anak-anak pendidikan yang ada di Indonesia, termasuk di daerah-daerah di pelosok yang terpencil. Dengan caranya ini, kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, dan kita bisa bersaing dengan negara-negara maju untuk memajukan pendidikan Indonesia, bahwa Indonesia itu pendidikannya sangat lebih maju daripada negara-negara lain. Oleh karena itu, dengan ini saya bisa menyatakan bahwa pendidikan Indonesia seharusnya bisa lebih baik dan bisa bersaing dengan negara-negara yang ada di luar sana. Dan oleh karena itu, dengan saya membuat video ini supaya pemerintah bisa memperhatikan kualitas-kualitas yang ada di pelosok daerah. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.